Pemirsa, bagi Anda yang berkumpul bersama keluarga merayakan Imlek atau Tahun Baru tahun ini tentunya menyenangkan karena bukan saja kumpul sama keluarga yang dari jauh, ada yang tinggal atau beraktivitas di luar kota, sekarang bisa kumpul sama-sama merayakan Tahun Baru dan juga pasti berdoa agar di tahun yang akan datang bisa lebih sukses dan bahagia. Kalau saya dan keluarga anak-anak saya tentu paling seneng nih Pak Kris, Mas Suma. Anak saya banyak, jadi angpaunya banyak. Tapi ternyata ponakan lebih banyak gitu kan. Nah, pengen tahu juga nih Pak Kris, pengalaman masa kecil bersama keluarga merayakan Imlek, ada nggak sih yang sampai sekarang masih teringat gitu, berkesan di hati? Cerita dong. Yang tradisional itu kan ada kue keranjang. Nah, itu pasti. Sampai sekarang masih ada, Pak Kris. Lontong cap gome ya. Jadi itu merupakan satu tradisi bahwa kalau hari-hari Imlek itu ya makan kue keranjang itu. Nah, kita bagi-bagi juga kepada yang bukan Tionghoa, justru mereka ikut merayakan dan ikut menikmati dan ikut merasakan apakah Imlek itu apa. Kemudian ada yang sudah asimilasi, saya rasa lontong cap gome itu kan gabungan antara masakan Tionghoa dan masakan lokal. Iya, Jadi itu wajib itu. Jadi dan kemudian memang saya dulu kan tinggal di Semarang, jadi kita kalau setelah makan-makan kita pergi ke Semarang itu kan kotanya kayak Hong Kong gitu, ada lautnya, ada bisa lihat di atas ya. Atas, Semarang gitu. atas lihat ke bawah. Mengesankan dalam waktu masih kecil saya begitu dan kemudian memang pengalaman Orde Baru ditiadakan sama sekali dan kemudian untung Gus Dur memulihkan hak hak asasi dan ini kira-kira kita harapkan di ke depan ini memang seharusnya Indonesia itu harus bersatu padu, dan kalau bersatu padu semua suku, semua agama, semua etnis bersatu, pasti kita bisa mencapai yang kita ingin capai. Jauh lebih kuat, Pak. Ya, Indonesia. Jadi target masuk 4 besar tadi Pak Kris bilang pasti lebih cepat ya Pak ya? Iya, kita mesti optimis ke situ karena memang kalau tumbuh 7% itu dalam 7 tahun bisa double, Pak. Kalau sekarang misalnya 3.500, 7 tahun lagi 7.000, 14.000, terus dalam tahun 2045 itu sudah bisa mencapai 58.000. Kalau tumbuh 7%. Nah, sekarang begini loh. Sekarang walaupun diganggu, Pak Jokowi ini kan hebat, walaupun diganggu demo masih bisa tumbuh 5%. Itu Coba nggak ada biasa. demo, pasti bisa 7% gitu. Jadi itu yang kemarin beliau pidato di acara Amanah itu bilang, ini kan kita lagi kerja diganggu demo ini, demo itu. Akhirnya ya cuma 5%, itu bagus masih bisa tumbuh 5% toh. Kalau nggak diganggu, kalau nggak diganggu pasti bisa tumbuh bisa 7%. lebih tinggi. Kalau 7% dalam 7 tahun double terus gitu loh. Nah, itu kan semua menikmati tuh akhirnya. Betul. Semua Jadi kuncinya sebenarnya stabilitas ya Pak Kris ya. Nah, itulah perspektif Pak Kris sebagai ekonom senior bangsa Indonesia. Ini harus kita dukung gitu kan. Tapi saya juga mau tahu, Mas Suma ini kan juga aktivis dulu ya kan. Masa kecil sempat nggak merayakan suasana Imlek bersama keluarga? Kan eranya tertutup waktu itu kan, tidak dirayakan secara terbuka. Betul. Coba cerita dong pengalamannya. Ya sebenarnya karena tertutup bisa dibilang internal aja. Ya, internal di keluarga aja. Paling di keluarga saja. Tapi karena saya kebetulan juga dari keluarga besar, kami masih sering. Maksudnya badannya besar atau saudaranya banyak? Saudaranya juga banyak. Saudaranya Hati-hati banyak. ngomong besar di depan saya ya. Saya aja kancing jas sudah susah ini. Kumpul-kumpul lah berarti. Nah, kumpul satu keluarga. Jadi masih bisa kumpul. Nah, di rumah orang tua waktu itu atau di rumah siapa? Kungkung, Popo? Ya di rumah keluarga-keluarga yang lain lah ya. Ya bisa dibilang sih kerabat-kerabat dari orang tua saya memang masih banyak. Di kota mana waktu itu? Kalau saya pribadi itu di Sukabumi. Di Sukabumi. Ya. Sampai umur berapa di Sukabumi? Saya sampai 20. Umur 20 baru hijrah ke Jakarta? Ke Jakarta. Oh, kalau Pak Kris tadi sampai umur berapa di Semarang, Pak? SMA, lulus SMA. Lulus SMA pindah Jakarta ya? Dari, sama-sama lah remaja ya, tamat itu langsung ke Jakarta. Tapi ada nggak Mas Suma pengalaman unik waktu kumpul sama keluarga dulu? Karena kan beda, tertutup ya kan, nggak kayak sekarang kan kita masuk mall aja barongsai di mana-mana gitu kan. Kalau dulu gimana mau barongsai, masa dalam rumah gitu kan? Gimana cara merayakannya? Ya memang biasanya sih di dalam rumah. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah silaturahmi. Jadi berkunjung ke kerabat-kerabat yang dekat dan mengucapkan ya kurang lebih selamat tahun baru kepada mereka. Kalau di kami itu ada istilah paicnya. Apa itu artinya? Jadi kurang lebih memberikan kunjungan, mengunjungi.
Jadi child juga dalam arti keluarga. Jadi mendatangi keluarga-keluarga yang bisa dibilang dekat untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Oh, saya mau tanya nih, jujur nih jawab, Pak Kris, Mas Suma, masih bisa bahasa Mandarin nggak? Saya nggak bisa karena pendidikan saya langsung sekolah ini apa namanya Katolik ya, jadi memang nggak mengalami pendidikan. Kalau Mas Suma masih? Saya tidak fasih. Nggak fasih ya, tapi Tidak ngerti fasih. ya? Sedikit mengerti, karena salah satu perbedaan dengan dialek-dialek yang ada di Indonesia adalah di nadanya. Oh betul, beda lagu, beda nada, beda arti loh, ya Iya, kan? betul. Nah, coba yang diingat sekarang apa? Coba ngomong kepada pemirsa kita selamat merayakan tahun baru, Bisa lah, tapi yang Mas Suma hafal dan kuasai. Jangan kongsi face sin dan kuaile ya, udah tahu tuh. Apa coba? Tapi memang yang standar tuh Sinen Kuaile. Iya. Tapi kalau menggunakan dialek Hokkien misalnya. Nah, Hokkien coba. Itu salah satu yang biasa dikenal adalah Sinchun Kyonghi. Ya, kalau zaman tahun Artinya 50, sama. tahun 50-an masih Beda. itu tuh. Oh, masih ya? Oh. Beda. Kyonghi gitu sampai Iya, begini Iya, ya. sambil Kyonghi kan? Iya. Ampun alay. Jadi selamat musim semi. Ya, musim semi. Ya, Sin itu baru, Betul. Chun musim semi yang baru, Kuail itu selamat. Ya, ya. Oke. Artinya begini, kita kan tetap harus menjaga, melestarikan akar budaya masing-masing, ya. Dan Pak Kris itu kan yang bikin bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, gitu kan. Kalau Pak Kris ini dalam kehidupan sehari-hari sekarang di keluarga, akar budaya apa yang masih dipertahankan dari leluhur, tapi masih bisa diaplikasikan dalam kehidupan bersama keluarga sekarang? Ya, saya rasa pentingnya pendidikan kita selalu bilang sama anak-anak mesti sekolah yang bagus, yang rajin, yang apa gitu. Yang standar lah, umum saya rasa itu tidak cuma orang Tionghoa, semua orang tua kepengen anaknya sekolah bagus. Ya, pendidikan ya. Jadi pendidikan ditekankan, kemudian menghormati orang tua supaya apa namanya ya sesuai dengan inilah hierarki gitulah masih begitu, dan kemudian memang kepada sesama supaya kita peduli lingkungan, peduli. Nilai-nilai apa Pak besar Kris yang gitu. tetap dipertahankan sampai sekarang? Ya, terutama kita wanti-wanti kan jangan bohong. Kejujuran. Kejujuran, kemudian setia kawan, solidaritas. Itu saya rasa secara aja yang sampel-sampel Iya, kayak iya. waktu zaman pramuka itu loh. Itu Betul. sekarang, ya, jadi yang apa namanya sehari-hari dan bisa diimplementasi. Sekarang ini kan memang kalau kita terlalu banyak berteori dan berpidato kan akhirnya malah tidak terlaksana. Justru karena itu Pak Jokowi kan mau bikin lembaga penerapan Pancasila itu supaya tidak cuma ngomong, tidak cuma pidato, tapi dalam sehari-hari gimana sih, toleran itu dalam sehari-hari gimana gitu. Jadi tidak cuma pidato, saya toleran, tapi tingkah lakunya misalnya gambar orang lah kan. Nah, makanya Pak Kris perlu revolusi mental kan? Itu saya rasa secara intelektualnya begitu, tapi secara gampangnya itu harus diterjemahkan dengan kita harus kita sendiri menerapkan golden rule ya, golden rule di mana Anda berbuatlah kepada orang lain sama seperti Anda mengharapkan orang lain berbuat terhadap Anda, atau jangan berbuat sesuatu di mana kalau Anda tidak suka diperlakukan begitu, jangan berlaku orang lain begitu. Itu saya rasa kalau semua tepo selira begitu, saya rasa akan bagus sekali. Itu dia kuncinya, tepo seliro gitu kan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show.